wabarakatuh. Hadirin sekalian, tiba-tiba ketika saya memutar musik, saya menemukan lagu tentang pengantin Maras. Dan beberapa syair dari lagu ini relatif indah, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Star perbincangan kita pada kali ini menyangkut apa makna yang ada di dalam lagu. Karena lagunya berjudul Pengantin Maras, maka tema perbincangan kita tentang pengantin dalam perspektif kultural dan kebudayaan Samawa, gitu ya. Itu pencipta lagunya ya? Ya, pencipta lagunya itu Pak Wahyudin Latif bersama Doro Semesta, gitu kan. Nah, nanti akan diperkuat secara keilmuan oleh budayawan kita Bapak Aris Zulkarnain, diperkuat pula oleh tokoh kita ini Aji Ahobaing Lawas. Nah, tapi sebelum itu kita ingin dengar nih, ini lagunya ada di saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagunya Pengantin Maras. Lagu sekarang disimak saya jelaskan mana. Tapi video ini yang saya taruh ya. Bang YouTube minta ini videonya yang saya taruh di YouTube video pengantin. Maras tulang pio dua nyampe patorang magno bau tua de tubalo pangantan gendra selipe weroe balo sejak ke anak patile lengan timari namanto eneng doa lok salama pasali maris rabua tua imaina bapa sikatan akrapati rame-rame atu manto tumbang total hari maras hilang panas lengka meri angkat tidak saling suwe satele mata mabile we pengantin pengantin Maras yang duduk manis di singgasana itu adalah ombak yang kasmaran pada pantainya, adalah kembang setaman yang menebar harum semerbak. Pengantin Maras yang terbungkus indah dalam hijab itu adalah kado terindah yang dijinjing malaikat untuk menyapa zaman. Jikapun semesta terlelap sebentar lagi, maka mimpi indahlah mereka diranjang kelar di bewenoe balon sejak ke anak patile lengan imare namanto eneng doa lo salama. Baik sekalian, itulah lagu Pengantin Maras yang diciptakan oleh Kanda Wahyudin Latif bersama Doro Semesta. Nah, kebetulan yang punya ini ada gitu kan. Kita perlu Baru turun Jumatan. iya perlu bertanya. Baru dari Jumatan langsung ditembak langsung. Ini hikmah dari Jumat gitu kan. Jumat penuh barokah itu kita mampir di rumahnya budayawan Aris Zulkarnain, ya kita bicara tentang Pengantin Maras gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti Bang Yud bisa memberikan kita penjelasan ini. Apa makna yang terkandung di dalam lagu Pengantin Maras ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi tu satingi diri tabaing Bali kanda Zulkarnain. Di tu satingi diri ta kanda Haji Awahab Sakarya. Adi tu satingi diri ta dinda Aisbing Sahmi. Tu batutir sedih. Iya. Tabe kakak tu batutir. Tututir tentang nyanyi atau lagu pengantin maras. Selama katuto tegas dadi manusia, kaling desa laku desa, kaling desa laku kota, tu kita tu hadiri pengantin maras, ada di panggedung, di panglapangan, di pangbali maras. Teri pemuji, ada lahir pemuji pang dalam diri saya. Kakuda buah bau maras. Iya. Kakuda buah bau maras. Muntu ya bacam deta kamu menikah, besingin pulan SH MH, besingin Siti SH MH umpama titel teh. Iya. Oh, ta buah maras. Ada kata buah ima ina bapak. Terpikir list kebanggaan pemuji pang dalam diri saya. Laku ina bapak adi bertanggung jawab. Laku anak dadi seli bewet nih. Sehingga anak tane ya beang singin balong, ya ajar baca kitab, ya sukat nah baca kitab to ngaji ngetan tinggi sekolah tina sehingga bertitel S2 S3 dan karena keliok lesoling dibesingin ina bapak dadilah anak dadilah seli ada tumong nan subur ada tumong subur ada kedua selin ke ina bapak ta ka bertanggung jawab ka hebat ka kuat ka rabua lampak ima bela neta bela putu bulu basio perana rebuya nanta untuk anak ne sukses nah kakuda ada dua sisi de tuingo sisi bapak ina ke sisi anak anak ta bakalako ya sepelangan ada besingin niat mulia di besingin ina bapak taat ngaji hatam Al-Quran taat sekolah jadi mau sarjana sehingga ne pangya tempuh kewajiban terakhir di besingin ina ke bapak Sukat anak. Ya sukat anak rame remia. Iya. Rame remia tadi tu puji ling saya tu semawa semangat dalam rangka ya bimbing anak tadi anak jadi anak hebat sukses berpendidikan berakhlak mulia deta itu puji. Oke. Di samping nan ada kembali kita saya kakuda buat lahir pemujitan dalam lagu tai. Iya. Karena ada di katu kita ni nongka sehebat tauta. Iya. Ada selis peketuan nah. Kakuda buat nongka hebat. Nana beling setone nek anak patiling nih. Berarti ada anak ade nongka patiling. Jaga lok nih. Iya. Belah lampak ne bapak rabua ima besio perana nih. Tapi karena bapak ada karena anak nongka patiling nih. Ya kena muleng janginan noman tu sabelo. Itu muleng kita tu semawa me arah me laku pengkeling saya tanah. Jadi tu pinamo lagu pengantin maras. Terima kasih laku Mas Doro Dinda, Mas Doro Samasta. Ada berjuang yang aransemen lagu ta. Walau belum walau no poka sempurna nih Mas Ais. Itu berusaha lewat sia serea sia nih ke dengan lilin tapi
untuk disempurnakan apa singin deta ade membangkitkan semangat kita terus mawa. Oke. Kira nalo. Berarti potret makna yang ada dalam Pengantin Maras itu adalah keluarga sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Oke. Keluarga sakinah mawaddah warahmah ini didapatkan melalui mekanisme perkawinan Perkawinan. atau pernikahan. Nah, barangkali Bang Haji Ahod, tapi ini saya belawas. Oh, no, saya. Itu sate neng sopo dua barangkali ada pesan keruan. Oh ya. Pelaku kita tentang meluk cara keluarga atau nikah atau perkawinan lah. Ma bau dari Pengantin Maras. Nah, silakan. Saya. Terima kasih. Saya selanjut materi datang. Iya. Penuh memang ayat-ayat Al-Quran ke hadis Nabi kita tentang pernikahan. Mungkin salah sopo kan ni? Salah sopo PT surat Ar-Rum ayat 21. Rajin ya anuling serada idai data terutama ada Pengantin Maras sebenarnya. Ada kata-kata nasihat perkawinan misalnya. Saya kutip peta Pengundangan ada. pengundangan apa roh saya nuling tahu. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, jadi arti lebih kurang datanya. Salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang nanti diciptakannya ya pasangan-pasangan ya, dalam arti dalam suai kis laki matang dari jenismu sendiri. Kemudian ya diciptakannya rasa cinta. Dan kasih sayang di antara keduanya. Inna fi dzalika, pada yang demikian itu la ayatil liqaumi yatafakkarun, sebagai tanda atau ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Oke. Demikian potret tentang Pengantin Maras dalam perspektif keluarga sakinah yang diamanatkan di dalam Ar-Rum itu. Ar-Rum 21. Nah, perkawinan ini sesungguhnya adalah proses yang tidak serta-merta tiba-tiba menikah, tiba-tiba basrame, tapi kan ada tahapan gitu kan. Dalam tradisi adat Samawa ada banyak tahapan dalam rangka mewujudkan sebuah perkawinan itu menuju kepada pernikahan itu. Nah, kali ini kita ingin belajar banyak kepada budayawan Aris Zulkarnain. Ayahanda, bagaimana Sumbawa sebagai sebuah etnik gitu kultural melihat perkawinan itu, sehingga dia membuat sebagai tahapan-tahapan gitu atau susunan-susunan yang menjadi bagian tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Nah, karenanya kan kita mengenal ada prosesi adat Pengantin Samawa itu dan terdiri dari beberapa bagian atau tahapan. Mohon Ayahanda memberikan kami penjelasan tentang itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini perhatiannya luar biasa di terhadap kebudayaan. Terutama kita berbicara tentang adat dalam konteks yang lebih luas. Terutama nanti ini menyangkut daur hidup yang salah satunya itu adalah perkawinan. Perkawinan ini itu berdasarkan ayat yang dibacakan oleh Pak Haji Wahab tadi, sepertinya jadi dengan sendirinya. Itu diterjemahkan oleh orang. Tapi kita sebagai suatu etnik yang memiliki daya cipta rasa karsa, tentunya untuk mencapai apa yang dimaksudkan oleh ayat itu tidak serta-merta diciptakan. Kita ini ciptaan manusia, ciptaan Allah misalnya langsung mau kemana saja tergantung pada hati kasih sayang itu tadi, tidak seperti itu. Tetapi di dalam adat dijabarkan sedemikian rupa yang tidak bisa tidak nih, walaupun secara faktual tidak kelihatan. Contoh mulai dari awal itu berjajak. Berjajak itu yang pertama itu toh.
Jadi, bajajak itu bajajak dulu. Oke. Bajajak ya. Nah, nanti kita lanjutkan yang lainnya. Setelah dalam bajajak ini, misalnya sekarang seseorang memiliki ketertarikan satu dengan yang lainnya. Mereka saling mempertanyakan, berkenalan. Kalau dulu kita tuh tidak ada istilah pacaran seperti sekarang ini, tetapi melalui simbol-simbol lawas disampaikan bermacam-macam cara dan dianggap itu sebagai sesuatu yang memungkinkan. Masing-masing pihak akan saling menjelaskan, saling menginformasikan si anak laki-laki kepada bapaknya, kepada ibunya, bahkan kepada keluarganya. Saya ada minat kepada seseorang ini. Nah, si perempuan pun diam-diam melakukan penjajakan juga. Jadi dengan menerima laporan ini dari si perjaka ini, tentunya kita menjajaki anak siapa itu, dari mana dia, kampung mana, turunan siapa, bagaimana dia, baik apa tidak, dan seterusnya. Itu penjajakan. Diam-diam itu sebetulnya, tapi dengan banyak kegiatan yang panjang sebetulnya. Bukan sehari dua nih kalau kita berjajak itu. Pihak wanita pun begitu. Mendengar, menjajaki juga, dia jajaki kita ini. Yang laki-laki ini, misalnya saya dari laki-laki dijajaki, apa benar dia keluarga ini, menurut kamu ini tamatan ini tempat, tidak semua dilihat dari sisi pangkat, jabatan, kekayaan, nggak dilihat seperti itu biasanya dalam di Sumbawa. Yang dia lihat ada kualitas manusia. Salah satunya adalah seperti dalam disebut oleh Pak Yud tadi soal ngaji ngetan itu. Apa pertanyaannya begini? Nusoka ungkap itu ini bahasa Sumbawanya itu kan. Nusoka ungkap bilike. Maksud ungkap itu ya gelap di kamarnya itu. Tidak mengaji, jadi tidak bisa mengaji. Tempuh tamadengan seke. Tempuh tamadengan ini bukan dengan dia datang bertamu kemana-mana, gaul seperti itu ya. Bukan itu disebut tempuh tamadengan dalam bahasa Sumbawa. Tetapi kemampuan dia mengikuti pergaulan-pergaulan gotong royong. Kemudian dalam rapat-rapat diperhatikan dah oleh teman-temannya dia kalau dia ngomong. Peran kemasyarakatan. Peran kemasyarakatan itu bisa anda dia ratib. Walaupun tidak bisa sekeco ya, tapi bisa anda baca bersanji. Kaitannya dengan baca Al-Quran tadi. Nah, setelah ini sepakat, sudah ada nanti si wanita akan memberikan suatu jawaban kepada si laki-laki, atau si laki-laki memberikan kepastian atau meminta kepastian dengan simbol-simbol lawas. Baru nanti tahapan berikutnya adalah bakatoan. Nah, bakatoan itu kenapa istilah? Sebelum masuk kepada bakatoan, apakah bajajak ini dalam era kekinian bisakah disebut pacaran itu adalah bajajak? Karena tradisi kekiniannya kan, bagila kan, bagila. Bisakah masuk kategori bajajak? Terus yang kedua, ada ta'aruf. Ta'aruf kan konteks silaturahmi yang lebih spesifik. Bisa. Apakah itu juga bagian dari bajajak? Tergantung bagaimana cara menyikapinya. Ada juga pacaran tuh diam-diam, tidak dikenal. Tapi kalau dia terbuka dengan penuh tanggung jawab, bukan karena cantiknya, lalu dia diam-diam pergi kemana-kemana, tanpa saling melaporkan, saling memberitahukan antara dua belah pihak, kepada orang tua, kepada keluarga, tetangga dan sebagainya, itu tidak dapat disebut sebagai suatu hal yang sama dengan bajajak. Sebab bisa saja orang-orang tertentu, misalnya orang ini kaldung sudah begini, dia biarlah pacaran sama dia. Ada sifat-sifat yang apa dalam bahasa Sumbawa itu ya soror wamenan dan ada juga begitu. Tapi kalau kita lepas lanang ada juga begitu. Tetapi kita menghendaki bajajak ini harus ada tanggung jawab. Boleh kita menganggap ta'aruf itu pacaran yang dalam dunia sekarang karena sudah masanya seperti itu, kita tidak bisa. Tetapi pacaran itu sudah saling kenal mengenal. Fungsinya apa? Fungsi pacaran sebetulnya orang Sumbawa, misalnya ya, dia pacaran itu karena sudah umurnya harus, bahkan diwajibkan, disuruh, dianggap tidak wanita dia, bukan perempuan yang kalau dia tidak dipacari oleh orang. Demikian juga laki-laki.
laki-laki ini diam-diam tapi tidak disebarluaskan kalimat-kalimat ini kepada orang ya. Jadi ngiri itu loka bahasa kita nih, tuh loka tuh ada anak saudara Amenda tuh gila-gila anak nih. Dia merasa merasa rendah diri gitu loh. Merasa rendah diri. Tapi ada juga kalau kalau anaknya cantik, anaknya hebat, adanya menjadi incaran semua orang atau didambakan semua orang, jaga misalnya itu kuda main gitar dua anak yang di pola kira tanar beleh. Semua kan begitu toh. Pola kira tanar mentaru anak mentah. Jadi inilah hal-hal seperti itu, ini mungkin kedengarannya agak guyon ya, tetapi sebetulnya itu memiliki nilai-nilai simbolis untuk membawa masyarakat kita kepada menjaga tadi itu. Setelah menjaga nilai. Ya, setelah bejajak gitu kan. Bisa jadi buah dari bejajak itu ada ramanjeng. Dalam pengertian positif ya, jika silaturahmi itu kan ramanjeng. Atau ekuivalen lah. Ekuivalen. Kemudian masuk kita pada tahapan berikutnya itu, yaitu bakatuan. Nah, substansi bakatuan itu apa? Bakatuan ini begini sebetulnya. Secara pasti kita sudah tahu misalnya, saya senang dengan anaknya Pak Ais. Pak Ais juga senang dengan saya masalah sebetulnya. Nggak usah kita tanya-tanya. Kenapa ada bakatuan? Kata istilah itu bakatuan, bertanya. Bukan meminang, bukan meminang itu kan meminta, meminang itu meminta. Tapi kita bertanya itu maksudnya apa? Kata-kata yang biasa dipakai oleh orang-orang tua meminang biasanya itu dengan bahasa-bahasa simbol. Ada kemang, coba Pak ada kemang, kurasati misalnya. Pada ini no soda tahu ke apa bahasanya? Bukan sumping, belum artinya. Apakah tidak ada orang-orang lain atau dari keluarganya kah atau saudara? Saudara tahu kadenung katanya. Apakah belum ada yang menyapa? Arti sudah tidak ada buat. Itu fungsinya itu. Nah sehingga kalau mereka sudah saling kenal mengenal, pada saat bakatuan itu langsung saja kita terima tata-tata selesaikan cepat. Rela atau tidak sudah saling ajan seperti itu ya. Kalimatnya itu adalah lawas itu Baji. Nah, itu kata-kata yang dipakai pada bakatuan. Nah, sehingga sekarang ini begitu cepat orang cepat tanggap segala sesuatu dilihat dengan model-model kehidupan modern sekarang adalah proses itu disatukan dengan sebejajak langsung dengan bakatuan dengan bahasa putis. Bahasa putis itu terima sama-sama sepakat langsung kita berbicara tentang langkah-langkah yang akan ditempuh berikutnya. Oke. Sebelum masuk bahasa putih masih dalam konteks bakatuan kan. Ada lagu bakatuan kan. Uina ubapa lemala lu bakatuan. Ada peristiwa mungkin semacam kasus. Ada peristiwa gitu di mana bakatuan itu bisa terjadi beberapa kali. Ya, bisa. Karena misalnya kan bisa diterima, bisa tidak atau bahkan disuruh datang lagi gitu. Bagaimana Bang Yud? Kan ada peristiwa kayak begitu. Ya, ada. Milung Bang persepsi ya kan bakatuan kan kadang-kadang dilaksanakan sekali, kadang 2-3 kali. Pada kasus apa menan? Saya masih itu totang. Sebuah peristiwa dia pernah terjadi pang keluarga dekat saya katakan. Ada saat nan masih saya udi, masih saya sedih, masih saya totang. Itu tahunan datang berketuan. Nok tentang ya ketuan kemangta ada akhir tahu kalenar kemangta atau no poda. Ternyata jawab no poda. Cuma kali tu beling tu terima-rima no putus dengan beling terima. Sila mau siar malik ke Bali apa masih sate tu kompromi tu musyawarah ke keluarga ke ina ke mina sumpusai 2 anak saya kali si saya ina bapa tapi norwa no tu kompromi ke keluarga pangta kata saling satingi te nyata benar pangta ada hak ling ina bapa dadi gina kakak bab itu anak. Dia anak dia tuh, oh, gue terima nenek.
Kusmentan nenek tapi deta nongka tapang tempat tapang tu kita saling setinggi tahu sepuan. Sehingga berulang-ulang kali datang pangta seolah-olah nih Yahudi keluarga selaki dedrea Yahudi keluarga selaki Sejauh mana? Nana kakak Sejauh mana hasratnya dia Nana le jangka tentara sati ke Kemangta no ke hanya ya datang itu BW Kemangta lalu ya bolang pantengah olah-olah pangalu-alu ana apa tutu ke BW Kemangta akan ya tanam ya rawat ya kuda kumi pembali na ada tanya paruji ina bapa tahu sawai laku tahu salaki kakuda buah ya sepelangan parujita nah kena di sepalen diri itu ini ungkap dalam bilik Ya, itu dia. ungkap dalam bilik kalingnya ande ka ada malam-malam so ungkap benar nih ya paksa ya semengas kita coba semengas Ya. kau nih nanu muto baca 2 kalimat syahadat nanu muto coba ngaji ngetan anak kan beang tanah sebulan 2 bulan nana tempolan tuanai setelah nan punya datang di besingin bas putis beang mau diri bayang ure apa diputis nan ya lo kena diri lah lebih to tentang diputis cuma maaf deta laku seria kita terus mau saya tatu bahasa semawa totok tuh gini ngapain maaf ke sia seria ya tapi diri ta beang mau bawi to ling ta no to bahasa semawa tegas nih drea bau sama rua belangan cilam drea Apa diceputisnya? Akhirnya kan setelah bakatuan rampung maka tahapan berikutnya basa putih. Dalam konteks basa putih itu kan maknanya kan musyawarah antara kedua keluarga laki-laki atau calon pengantin perempuan. Sebentar Pak, saya bukan tambah ke basa putih nih. Ada apa semacam penguatan bukti bahwa apa sih dalam bakatuan lalu ya terima ada nano Ada simbol di situ berupa apa sito nama itu sito saya ya terima mana Jadi sito itu ya diberikan sebagai tanda bahwa lamaran diterima. belum tentu masih belum tentu Pak. ya artinya Artinya proses jadi bakatuan ada di dalam proses perkatuan. lagi ya dan kadang tapi biasa ada di begitu terima sito itu dianggap sudah final penerimaan. Tapi ada juga sito itu hanya sebagai penunjukan hasrat diterima, tapi dari hasil musyawarah keluarga yang lain bisa saja itu ditolak. Dikembalikan lagi. Remalik sito yang tahunan. Makanya ada istilah kan entek sito atau remalik sito. Oke. Baru pada masuk ke tahapan basa putih. Nah, di basa putih itu apa poin yang menjadi agenda basa putih itu? Sebetulnya basa putih itu sudah pertama yang terpenting di situ kesepakatan. Mereka sepakat saling mengikat keluarga Dalam perkawinan. Perkawinan melalui si anak ini. Iya. Nah, tapi itulah nanti kalau kita kembali kepada bakatuan itu tadi, sebetulnya banyak sekali hal-hal yang harus kita kaji dalam bakatuan. Nah, sebelum sampai ke basa putih. Tapi tidak apa-apa, orang dunia sekarang ini sudah kemodern ya. Orang bisa saling kenal mengenal cepat dan akurat biasanya. Namun itu tidak juga tertutup kemungkinan hal-hal terjadi di luar itu. Orang yang pacaran saja bisa berselingkuh lagi dengan teman yang lain. Sehingga terjadi percecokan atau mereka tidak jadi kawin. Nah, pada tahap basa putih itulah dia sudah terikat secara akad pertama sudah itu. Saya menerima, silakan mau datang, silakan datang dan kami akan bicarakan lagi. Tapi biar malam ini atau selesai kita hari ini bisa saja kita silakan apa tanggung jawab kami. Nah, bicara tanggung jawab maka muncullah istilah mahar apa dia? Mahar lain Pak. Tidak itu menjadi bagian yang dibahas di dalam basa putih? Tidak mahar tidak berbeda mahar dengan beban biaya yang ditanggung oleh si pihak laki.